Hai semuanya, balik balik lagi lagi sama sama calon calon sarjana. sarjana. Apa sih kesalahan termahal yang pernah kalian lakukan? Salah transfer 100.000 Atau lupa matiin kompor? Gimana kalau gue bilang ada satu atlet nih yang kesalahannya tuh, harganya adalah medali emas Olimpiade. atau bahkan bikin timnya rugi ratusan miliar? Beneran loh ini? Mau tau nggak kesalahannya gimana? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Waktu main bola, nyundul itu bisa jadi senjata para striker untuk membobol gawang lawan kan? Tapi buat pemain Korea Selatan yaitu Lee Sung-mo, sundulan kali ini malah jadi mimpi buruk. Lihat deh, dia jatuhnya malah kepala duluan dong. Parahnya lagi, di momen dia mendarat, dia tuh langsung hilang kesadaran, sehingga pertandingan pun dihentikan dan juga wasit langsung buru-buru ngasih CPR. Ya, meskipun lehernya tuh cedera lumayan parah, namun untungnya dia nggak tewas ya teman-teman. Harusnya atlet loncat indah asal Brazil bernama Luana Lira bisa tampil keren tuh di kejuaraan dunia 2023 di Jepang ya. Tapi sayangnya dia malah dapat momen yang tidak akan dilupakan seumur hidupnya deh. Karena waktu mau loncat dari papan 3 meter, malah kepleset dong. Untungnya sih dia gak jatuh dan juga berujung duduk di bagian ujungnya ya. Ya sebenarnya pun Luana dikasih kesempatan lagi tuh buat lompat. Cuma karena mungkin sudah kehilangan momentum, alhasil di percobaan keduanya pun tetap sama teman-teman. Loncatannya berantakan tuh dan dia cuma jatuh gitu aja ke air serta dapat nilai 0 besar. Nah, waktu keluar dari kolam sambil menangis nih, satu stadion tuh mengejutkannya ngasih dia standing ovation dong. Bukan karena gagalnya ya, tapi karena keberaniannya untuk kembali naik lagi dan mencoba kembali setelah momen memalukan tersebut. Respect sih memang ya. Walaupun udah jadi juara dunia angkat besi dan juga mencahin rekor berkali-kali, nyatanya hari buruk juga nggak tertulis di kalender untuk seorang legenda Scott Mendelson ini ya. Jadi waktu dia lagi mencoba angkat beban 325 kg, mendadak si bapak kehilangan kontrol. Ya meskipun cuma sebentar dan semua orang langsung sigap nolongin, tapi nyatanya otot dadanya keburu robek sampai kulitnya berubah warna seperti ini. Butuh waktu berbulan-bulan loh untuk pulih. Dan setelah cedera separah itu, dia nggak pernah bisa balik ke level sekuat itu lagi. Di dunia freediving, aslinya mah pria bernama Miguel Lozano tuh udah senior banget teman-teman. Di umurnya yang menginjak 43 tahun, Miguel ini sudah pernah menyelam di Bahamas, Bali, dan beberapa area laut lainnya. Cuma suatu hari, waktu dia tuh menyelam di Karibia dengan kedalaman 125 meter tanpa oksigen, mendadak malah pingsan dong. Padahal 1,5 meter lagi tuh dia berhasil mencari rekor dunia loh. Namun yang paling luar biasanya adalah tim penyelamatnya itu tuh. Sigap banget deh mereka. Begitu Miguelnya pingsan, 5 safety driver nih yang sudah standby langsung turun teman-teman. Dan ajaibnya, dia selamat total nggak kenapa-napa ya. Namanya lomba, ya tentunya mau juara satu dong. Makanya lihat deh, atlet dengan akun TikTok Vera Clerks sampai bela-bela langsung turun dan nenteng sepedanya sambil lari demi juara. Salah nih atlet-atlet lainnya, nggak coba niru apa yang dilakuin ya. Nah faktanya berhubung dia ikut lomba The France, aksi kayak begini tuh katanya legal kok. Tapi mungkin beda ceritanya ya kalau hal ini dilakuin di lomba lainnya. Di tahun 2004, Maurice Green cerita itu lagi balapan sprint tuh, dan dia memang berhasil menyentuh garis finish. Cuma yang dilakukan sama si Maurice ini tuh bukan selebrasi biasa, tapi dirinya sampai lepas sepatu dan juga timnya pun datang sambil nyemprot alat pemadam api. Waduh, awalnya pada ngira tuh kalau sepatunya beneran kebakar ya, tapi ternyata enggak kok. Maurice ini cuma pengen bilang tuh kalau dia larinya terlalu cepat sampai ada api di sepatunya. Kalau
tadi timnya Scott Mendelson tuh berjasa banget buat bikin dia masih hidup sampai sekarang, para spotter di acara IPF World Championship 2016 ternyata malah kebalikannya dong. Kenapa tuh? Karena mereka kan harusnya punya tugas untuk nolong kalau si lifter tidak kuat lagi ya. Taunya nih mereka malah telat bereaksi sehingga ujung-ujungnya banyak atlet yang ketiban barbelnya sendiri di depan ribuan penonton. Masalahnya ini terjadi berkali-kali selama kompetisinya dong. Meskipun gak ada cedera serius, tapi panitia IPF langsung kena semprot habis-habisan dari seluruh dunia karena ngasih spotter amatiran di level kejuaraan dunia. Waktu pertama kali muncul di panggung dunia yaitu IPF Classic World Championship tahun 2019, atlet Colin Metz yang punya badan berukuran 59 kg ini lumayan bikin banyak orang shock loh. Soalnya waktu dia tuh mau mencari rekor deadlift dengan beban 255 kg, mendadak pas dia ngeden sekuat tenaga, dia muntah guys di atas panggung. Otomatis angkatan itu gagal lah karena dilarang di aturan. Tapi disinilah gokilnya teman-teman. Penonton dan juga komunitas powerlifting bukan yang ngecengin, tapi mereka tuh malah respect gila-gilaan. Kenapa? Karena itu adalah bukti visual paling nyata kalau dirinya ini sudah ngasih 110% tenaganya sampai titik penghabisan. Harusnya sih pas legend loncat indah Amerika yaitu Greg Louganis loncat dari papan 3 meter di acara Olimpiade Seoul 1988 lalu, semua orang pada terpukau ya. Tapi entah kenapa kayaknya dia salah perhitungan deh. Dan setelah lompat, kepalanya malah nyenggol papannya. Ih, ngilu banget gak sih? Di sini dirinya bisa aja nyerah kan? Bisa aja dibilang, udah gua trauma. Tapi apa sih yang dia lakuin? Dia keluar dari kolam, lari ke ruang medis, kepalanya tuh dijahit, dan 35 menit kemudian dia tuh balik lagi ke atas papan loncat yang sama untuk melanjutkan tandingannya. Gokilnya, dia lolos sampai final dong. Dan di babak final beberapa hari kemudian, dia menang medali 2 emas ya. Ini salah satu comeback paling gila dalam sejarah olahraga sih teman-teman. Waktu pemain dari tim Istiqlal Khuzestan yaitu Fayez Mirdogi dapat kesempatan buat ngelakuin lemparan ke dalam, ternyata dia salah posisi teman-teman dan berujung hampir bikin leher sama pinggulnya cedera parah loh. Lihat deh. Ini mau lempar bola apalagi ngelakuin aksi stuntman di film action sih. Untungnya dia gak kenapa-napa ya, dan pertandingan pun bisa dilanjutkan kembali teman-teman. Di tahun 1977 lalu, ada acara yang namanya World Strongest Man untuk mencari orang paling kuat di dunia. Nah, salah satu pesertanya yaitu Franco Colombo yang sebenarnya udah jadi Mr. Olympia dan juga Mr. Universe. Ya, berarti harusnya tendangannya oke lah ya. Sayangnya nih, pas lagi lomba bawa kulkas gede di punggung, kakinya tuh mendadak kepleset dan berujung ototnya cedera parah. Saat itu juga dia harus mundur dari kompetisi dan dibawa buru-buru ke rumah sakit. Kerennya nih, walaupun dokter bilang dia nggak bakal bisa jalan normal lagi, apalagi jadi atlet, tapi 4 tahun kemudian di tahun 1981, dia kembali lagi ke dunia bodybuilding dan bahkan menang Mr. Olympia lagi loh. Waktu lagi pamer badan bagian belakang di Jurassic Cup tahun 2024 kemarin, mendadak nih, Loh, ada satu peserta yang pingsan di atas panggung dong. Ternyata setelah dirawat, penyebabnya itu adalah dehidrasi parah teman-teman. Ini nih sisi gelap bodybuilding yang jarang orang tahu. Jadi biar ototnya tuh kelihatan kering, para atlet memang sering ngurangin cairan teman-teman. Mereka beneran stop minum, ataupun minumnya tuh sedikit banget, lalu berjam-jam, dan bahkan kadang berhari-hari sebelum naik panggung. Ya untungnya sih langsung ditolong sama tim medis dan bisa sadar lumayan cepet juga. Gila kan, dunia bodybuilding tuh emang berat banget ya.
Dia yang berulah, dia juga yang cedera. Nah, omongan itu persis dialami sama Sid Vicious dalam acara gulat bulan Januari 2001, di mana dia lagi berebut juara dunia kelas berat dengan Scott Steiner. Jadi ceritanya, Sid ini lompat dari tali untuk ngasih tendangan ke Steiner ya teman-teman. Namun waktu mendarat, ternyata seluruh beban badannya tertumpuk ke satu kaki yang membuat kakinya langsung patah. Wasit yang ada di dalam situ langsung sadar dan juga berhentiin pertandingan, serta buru-buru membawanya keluar biar tidak diserang sama lawan. Selama bertahun-tahun, dokter selalu bilang dia tuh nggak bisa lari ataupun beraksi di atas ring lagi. Tapi di acara WWE 2012, Sid sempat muncul lagi kok, beruntungnya. Baru juga mulai debut karir di Combat Global di Miami, AC Dillon yang waktu itu tuh masih semangat, ternyata malah berujung ke rumah sakit dong. Tahu nggak kenapa? Karena di arena setelah dibanting sama lawannya, kakinya tuh terdengar patah, bahkan kelihatan kayak nggak ada tulangnya gitu kan? Ya setelah operasi dan juga rehab panjang, katanya sih dia tuh berjanji bakal balik ke ring lagi. Jadi kita doakan aja dan juga tunggu kabarnya ya. Kalau lagi nonton baseball, kalian gak cuma harus waspada sama bolanya ya, tapi tongkat pun bisa ikutan melayang loh. Nih contohnya, ada satu tongkat yang sampai ke tribun penonton teman-teman. Untungnya sih bapak-bapaknya bagus ya refleksnya. Tapi sayangnya, momen berikutnya yang di Jepang dan dialami pemain Munetaka Murakami ini sedikit berbeda. Jadi dia gak sengaja ngelempar tongkatnya sampai kena leher seorang fans cewek dong. Satu stadion langsung diam, panik lah. Untungnya si mbaknya super kuat ya, bahkan katanya gak sakit sama sekali loh. Ajaib kan? Pergi ke gym niatnya itu buat ngelatih otot, ternyata malah berujung latihan jantung buat cewek yang satu ini teman-teman. Tahu nggak kenapa? Lihat tuh. Mendadak talinya copot karena kaitannya tuh pendek banget. Untungnya banyak yang ngebantu dan juga buru-buru megang badannya biar nggak jatuh kena tanah ya. Coba pas lagi sendirian, bisa beda sih endingnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.